Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan juga telah bergabung bersama kami dalam diskusi malam hari ini lewat sambungan Zoom politisi PDIP Andreas Hugo Pereira. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam. Baik, Bang Andreas, tadi kita sudah memulai diskusi dengan Pak Saan dan juga Mas Henry, tapi sebetulnya pertanyaan pertama nanti ke Bang Andreas adalah bagaimana, sejauh mana sebetulnya wacana hak angket ini dibahas di internal PDIP sendiri? Ya, setelah wacana ini muncul di PDI Perjuangan, kita sedang mengumpulkan bahan-bahan dan juga ya dasar-dasar argumentasi-argumentasi yang perlu disampaikan. Ya tentu pada ya kalau antara lintas fraksi tentu di sini di paslon 1, kemudian ya dengan teman-teman di paslon 3 dan tentu kemudian dengan teman-teman di paslon 1. Dan saya kira respon yang sangat bagus, sangat positif dari teman-teman 3 partai terutama Nasdem, kemudian PKB, juga PKS yang memberikan respon positif terhadap rencana atau wacana ya hak angket ini gitu. Oke, Bang Andreas, memang dari Parpol Koalisi Perubahan ini kan sudah menyatakan siap mendukung hak angket yang digulirkan oleh PDIP. Nah, tapi bagaimana dengan koalisi Parpol di kubu Ganjar Mahfud sendiri? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa hak angket itu kan harus didukung dengan dasar-dasar argumentasinya kan, dan itu yang sedang dilakukan dan sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di paslon 03. Dan saya mendapat ya saya baca juga di media bahwa respon yang positif juga dari teman-teman di paslon 01, sehingga saya kira ini satu langkah yang bagus untuk kemudian ya sampai dengan mewujudkan ya hak angket ini. Sekarang ini kan posisi di DPR kan kebanyakan masih masa reses dan kebanyakan anggota masih di dapil masing-masing gitu. Nah, saya sendiri juga masih di daerah, baru minggu depan akan kembali ke Jakarta. Nah, Bang Andreas, apakah Ketua DPR sekaligus elit PDIP Mbak Puan Maharani ini akan membuka peluang hak angket langsung bergulir pada bulan Maret 2024? Saya belum bisa mengatakan seperti itu karena ini ya sedang dibicarakan di lingkungan masing-masing di partai, kemudian disampaikan kepada partai-partai yang lain, fraksi-fraksi yang lain. Ya terutama di sini ya seperti yang tadi saya katakan di lingkaran 01 terutama pimpinan partai sudah dikomunikasikan dan akan dikomunikasikan dengan teman-teman di paslon 01 gitu. Jadi proses ini kan yang sedang berjalan gitu. Dan penting juga bahwa dasar-dasar argumentasi untuk dilaksanakan hak angket ini untuk memperoleh dukungan dari ya baik dari di dalam DPR juga di luar DPR, dalam hal ini tentu masyarakat, karena masyarakatlah yang paling berhak untuk ya menikmati, merasakan pemilu yang fair dan adil, dan itu juga harus dikomunikasikan. Nah, sehingga proses ini penting untuk kemudian sampai pada dilaksanakannya hak angket ini. Oke, Pak Saan, dari Koalisi Perubahan sendiri, ini komunikasinya memang sudah sejauh mana sih dengan PDIP ataupun koalisi di Ganjar Mahfud ini? Kita dalam posisi menunggu ya, menjaga komunikasi untuk membahas mekanisme terkait dengan ini. Kalau yang mengatakan baik saja dari bahwa kita dari sisi prinsip 3 partai ini sudah tidak ada masalah. Posisi dalam memberikan dukungan. Baik, Pak Saan, kami mohon maaf harus potong, tapi audionya tidak dapat terdengar jelas. Mungkin bisa lebih didekatkan lagi untuk kemudian kami bisa mendengar lebih jelas pernyataan dari Pak Saan. Silakan. Halo. Ya, silakan Pak Saan. Ya, Mbak. Ya. Jadi gini, posisinya gini. Kalau dari koalisi perubahan, khususnya Nasdem, itu dengan bertemunya sekjen partai
ketua umum partai itu sudah memperlihatkan kesungguhan kami untuk memberikan dukungan terhadap PDIP yang ingin melakukan hak angket. Jadi kita akan dukung. Nah, makanya kita menunggu untuk pembicaraan lebih lanjut, membicarakan terkait dengan langkah-langkah terkait dengan hak angket. Misalnya apa? Tentu dokumen seperti Bang Andreas sampaikan, dari sisi mekanismenya kan nggak susah. 25 anggota, lebih dari satu fraksi, mengajukan hak angket, disertai dengan dokumen-dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, plus bukti-bukti. Nah ini kan disiapkan oleh inisiator utama, dikomunikasikan dengan yang akan memberikan dukungan. Jadi dari sisi dukungan, kita bulat akan memberikan dukungan terhadap hak angket yang diusulkan oleh PDIP. Jadi ini posisi kita. Jadi sedang menunggu saja. Kita menunggu saja langkah dari PDIP Bang Andreas, karena ini kan masih di level gini. Kalau saya melihat ini masih di level elit-elit ya, belum menjadi sebuah keputusan bulat dari partainya. Kenapa? Karena memang kita menunggu bukan hanya statement dari ketua umumnya, tapi ajakan dari ketua umum untuk bisa bertemu membahas langkah-langkah terkait dengan hak angket. Oke, Bang Andreas tanggapannya? Ya betul. Jadi pertama ya tentu di level pimpinan Bacana ini ya di samping mempersiapkan dokumen yang merupakan dasar-dasar argumentasi untuk pengajuan hak angket ini, pertemuan antar pimpinan untuk kemudian ya kita ya menawarkan, dan kemudian kalau ada hal-hal yang perlu dirumuskan bersama, itu akan dirumuskan bersama, sehingga ini menjadi suatu usulan bersama antar ya fraksi-fraksi melalui para anggotanya tentunya. Secara prosedural kita membutuhkan 25 anggota dari satu fraksi cukup untuk mengusulkan. Kemudian di dalam rapat yang dihadiri oleh setengah dari 50% dari anggota DPR. Dan itu kalau ya paslon 1 dan paslon 3 duduk bersama, saya kira ya prosedur itu bisa dilaksanakan untuk kemudian dibentuklah pansus untuk hak angket ini gitu. Kan intinya kan ke situ sebenarnya. Jadi bagaimana dukungan di dalam DPR itu ya tentu dikomunikasikan juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengetahui apa isi daripada angket ini, dan kemudian setelah itu ya kalau disepakati disetujui semua, dan ini kemudian akan dibentuk pansus angket untuk menggali, melakukan penyelidikan yang lebih jauh terhadap materi-materi yang sudah dirumuskan secara bersama tadi. Jadi prosedurnya seperti itu, Mbak. Oke, itu prosedurnya ya. Kita kembali ke Mas Henry. Mas Henry, apakah kemudian Anda juga melihat hal yang sama tadi dikatakan oleh Pak Saan, bahwa ini baru kemudian obrolan di level elit, belum keputusan bulat dari partai, dalam hal ini adalah PDIP? Gini, Mbak Rara, itu harus segera diklarifikasi oleh Bang Saan itu, karena dari apa yang disampaikan Kang Saan, saya kok membacanya begini. Koalisi Perubahan sebetulnya menerima hasil pemilu 2024, tapi bila PDI Perjuangan akan melakukan angket, maka partai-partai dalam Koalisi Perubahan itu akan mendukung. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dari tadi lagi-lagi kalau PDI Perjuangan seperti bebannya itu ada di PDI Perjuangan. Menurut saya, Mbak, itu harus diperjelas dulu oleh Kang Saan. Apakah betul interpretasi saya bahwa Koalisi Perubahan sudah menerima hasil pemilu 2024, tapi bila PDI Perjuangan mengajukan angket, partai-partai politik dalam Koalisi Perubahan akan mendukung. Nah itu gimana tuh kira-kira, Kang Saan? Ini mohon maaf, Kang Saan, saya perlu soal ini Mbak Rara ya, soal nanti Koalisi Perubahan apakah menerima, ya kan ada dua hal nih. Pertama, Koalisi Perubahan terkait dengan soal Pilpres. Yang kedua, masing-masing anggota Koalisi Perubahan terkait dengan soal Pileg. Ya ini ya. Ini dua hal nih ya. Yang pertama, yang terkait dengan soal apakah nanti menerima atau tidak hasil pemilu, ini kan masih berjalan. Kan gitu loh.
Ini kan pemilu belum selesai. Ini kan belum ada hasil, kan gitu loh kan. Ini kan belum ada hasil nih pemilu. Jadi pemilu belum ada hasil. Nah, ketika KPU menetapkan hasil pemilu, apakah itu terkait dengan pilpres, apakah itu terkait dengan pileg, baru kita akan bersikap. Nah, apa sikap kita? Nah, ketika kita sudah menerima, itu akan maju. Yang ini kan berbeda dengan hak angket. Kan gitu loh. Hak angket ini adalah sekali lagi wacana yang bergulir awalnya dari calon presiden 03. Saya sampaikan, Mas Ganjar itu mengatakan hak angket, setidaknya interpelasi, dan paling tidak Komisi 2 manggil. Nah, saya dalam kapasitas Komisi 2 itu tanpa Mas Ganjar sampaikan, pasti akan panggil yang namanya penyelenggara. Kenapa? Karena ada mekanisme rapat kerja, ada mereka RDP. RDP dengan penyelenggara pemilu pasti akan membicarakan pelaksanaan pemilu, evaluasi terhadap pemilu. Nah, kalau kita belum menerima hasil pemilu dianggap ada masalah, Komisi 2 bisa naikkan menjadi panja. Di panja juga Komisi 2 bisa naikkan lagi kepada pansus kalau memang belum bisa menerima itu, kan itu. Jadi ada mekanisme di Komisi 2 dan itu pasti akan dilakukan. Begitu masuk masa sidang, Komisi 2 pasti agenda pertamanya adalah rapat kerja dengan KPU membicarakan terkait dengan soal pelaksanaan dan evaluasi pemilu 14 Februari yang lalu. Baik, Pak Saan. Sekarang saya akan ke Bang Andreas dulu. Ini mengenai bayangan hak angketnya ini tadi seperti apa? Apakah akan menyoal soal pilpres saja atau pileg atau pemilu secara keseluruhan atau bagaimana? Ya, hak angket itu adalah hak penyelidikan terhadap penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan undang-undang yang di sini tentu undang-undang pemilu, terus kemudian proses pelaksanaannya. Nah, disitulah saya kira ya pemahaman umum tentang hak angket itu seperti itu gitu. Jadi ini merupakan suatu proses sebelum dari pelaksanaan hari H itu, kemudian pada hari H dan pelaksanaan setelah. Jadi materi-materi yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini yang harus kemudian kita kumpulkan dan kemudian dengan dasar-dasar argumentasi yang ya tentu dibicarakan secara bersama untuk kemudian diajukan sebagai hak angket yang ya tadi secara prosedur tadi oleh 25 orang sebagai inisiator. Kemudian kalau disepakati itu dan kemudian ya dibentuklah pansus untuk hak angket ini gitu. Jadi ya prosedur ini sementara saat ini kan kita semua tahu bahwa proses penghitungan ini sedang berjalan. Jadi ini bukan hanya soal sengketa pemilu. Kalau sengketa pemilu itu ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu juga bisa dilaksanakan sengketa pemilu. Tapi juga hak angket ini juga secara politis bisa dilaksanakan. Jadi itu karena Anda bertanya makanya saya jelaskan ini gitu. Oke, baik.